tabe mas, masnya dibuang. Jadi tabete kudasai. Ya. Nomimas, nomimas karena mi ketemu t jadinya nonde ya. Kalau nomimas nonde kudasai. Sekarang setelah kita kemarin bahas bab 13 mengenai menggabungkan dua kata kerja menjadi satu, misalkan mini ikimas, pergi untuk melihat dan lain-lain. Sekarang kita belajar ke bab 14. Nah, bagi yang belum hafal mengenai bab 13, silakan cek video saya sebelumnya, pelajari, ulang-ulang, buat contoh kalimat, dan habis itu baru belajar lagi ke bab 14 ini, karena ini adalah kelanjutan dari bab kemarin. Kalau yang kemarin belum hafal atau belum paham, ke bab ini nanti akan bingung. Nah, ke bab 14 ini ada 3 poin pola kalimat. Ya. Jadi, yang pertama, nani-nani kata kerja. Di sini ada te kudasai. Te kudasai, ya. Nani-nani te kudasai. Jadi kata kerja diakhiri dengan te kudasai. Duh, apa itu te kudasai? Misalkan tabe mas, masnya dibuang. Jadi tabete kudasai, ya. Nomimas, nomimas karena mi ketemu t jadinya nonde ya. Kalau nomimas nonde kudasai. Arukimas, arukimas ki sama t nggak bisa, arukite nggak bisa, jadi aruite kudasai, t kudasai. Terus apalagi? Naraimas, narande kudasai. Atau machimas, matte kudasai. Nah, atau benkyoshimas, benkyosite kudasai. Jadi kata kerja masnya dibuang diganti te kudasai, artinya silahkan, silahkan belajar, benkyo shite kudasai, silahkan menunggu, mate kudasai, silahkan minum, nonde kudasai ya. Jadi kalau kata kerja diakhiri dengan bentuk te kudasai, artinya itu silahkan ya. Contoh kalimat boru pendek namayo kaite kudasai. Jadi kalau kata kerja pasti harus pakai o ya. Boru pendek namayo kaite kudasai. Ya. Silakan menulis namanya dengan pulpen. Oke, jelas sekali. Sekarang yang kedua. Yang kedua, ini kudasai itu bentuk menyuruh. Tapi menyuruh misalkan menyuruh ke siswa, menyuruh ke teman. Tapi kalau menyuruh ke atasan, ini lebih sopan lagi. Kalimat perintah dengan lebih sopan. Nani-nani kata kerja, terus diganti sunya dibuang diganti soka. Ya, contohnya tabemas, tabete kudasai, itu menyuruh makan dengan menyuruh anak kita gitu. Tapi bisa dengan lebih sopan lagi dengan yang pola yang kedua, yaitu tabemas, sunya dibuang tapi jadi tabemas shoka, apakah mau makan? Cekushima shoka, apakah mau mengecek? Gitu, menyuruh halus gitu. Misalkan kita nyuruh ke sensei jadi atau nyuruh ke tamu, nyuruh ada orang yang mau datang, machimasoka, maukah menunggu, ibaratnya begitu. Ini menyuruh dengan halus, ya. Diingat, kudasai masoka artinya sama, silahkan menuruh apa, tapi ini lebih ke bentuk sopan santunnya. Oke, kemudian yang ketiga, nane-nane kata kerjanya dari kata kakemas jadi teimas, ya. Yang ketiga itu dari bentuk kata kerjanya dari mas jadi bentuk jadi kake dari teimas.
Contoh, tabemas, masnya dibuang jadi tabete imas. Nomimas, nonde imas. Kakemas, kakete imas. Sirabemas, sirabete imas. Jadi masnya dibuang dalam bentuk jadikan te imas. Artinya apa? Artinya itu sedang. Watasiwa tabete imas. Watasiwa gohango tabete imas. Saya sedang makan nasi. Jadi sedang ya. Terus bentuk negatif bagaimana ya? Saya tidak sedang minum air putih. Watasiwa mizuo nomde imaseng. Saya tidak sedang minum air putih itu. Saya minum teh, ibaratnya begitu. Oke, te imas itu artinya sedang. Sedang itu apa? Misalkan nih, ada yang bertanya, sato sangwa doko deska, gitu. Itu bisa masakan sato sangwa shigoto shite imas, dia sedang bekerja, atau sato sangwa jimusode shigoto shite imas, dia sedang di kantor, sedang bekerja, gitu ya. Jadi jimusode shigoto shite imas. Oke. Terus kalau bertanya, bisa jadi amega fute imaskah? Apakah sekarang sedang turun hujan? Iye fute imaseng, kayak gitu. Oke, gampang kan? Jadi saya resum. Untuk bab 14 ini ada 3 bentuk pola kalimat. Yang pertama menyuruh dalam bentuk te kudasai, kata kerja jadi te kudasai. Kemudian mas jadi masoka, jadi lebih sopan lagi, kata menyuruh dengan sopan lagi. Yang ketiga ini dalam bentuk te imas, yang artinya sedang. Nah, ini sepertinya gampang, tapi ini sudah agak susah karena sudah perpaduan beberapa pola kalimat. Jadi silakan ulangi video saya 3 atau 4 kali, kemudian buat pola kalimat dengan maksud dan tujuan yang berbeda. Buat bahasa Indonesianya dulu, kemudian bahasa Jepangin, kemudian cek ke teman apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah sesuai, besok kita belajar lagi bab yang ke bab 15. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.